Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Jemaat Depok edisi Selasa 25 April 2023. Sapaan pagi pada hari ini jadi dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami boleh beristirahat dari semalam hingga pagi ini kami boleh bangun. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan menikmati nafas kehidupan di hari yang baru ini. Mengawali hari kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami menyesuaikan untuk melakukan segala kehendak Tuhan, segala hal yang Tuhan izinkan kami kerjakan menurut firman Tuhan. Ampunilah salah dan dosa-dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menikmati persekutuan dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 26 ayat 7-14. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini diberi judul Menanti Penghakiman. Menanti Penghakiman, Nakualan Basa Toraya Untayan Pak Paulayan Salu. Ketika seorang atau kelompok orang telah berjuang hidup dalam kesetiaan kepada yang dipercayainya, ia akan berusaha konsisten di dalam jalan keyakinannya sebagai kebenaran. Namun ketika ketidakadilan tetap berlangsung di depan mata, maka penantian menjadi sesuatu yang terasa sebagai malam kelam yang berkepanjangan. Orang-orang tersisa yang masih terus setia di jalan lurus dan benar, seperti yang kita baca di ayat yang ke-7 tadi, akan terus memasyurkan nama Tuhan, meskipun orang-orang kuat dan sombong atau orang fasik silih berganti menguasai mereka, seperti yang kita perhatikan di ayat 13. Orang-orang tersisa yang tetap setia di tengah-tengah situasi hidup yang sulit dan penuh pergumulan, teraniaya dan menderita oleh ketidakadilan. Tetapi mereka dapat bertahan karena meyakini dan menantikan hari penghakiman, seperti yang kita baca di ayat yang ke-8. Hari penghakiman adalah hari yang di sana keadilan akan nyata, yang benar akan diakui, dan tak ada lagi yang berkata orang fasik lebih beruntung. Di sana kefasikan akan berakhir,
dan orang fasik menemukan akhir dari segalanya, seperti yang kita perhatikan di ayat yang ke-14. Teraniaya karena kebenaran, menderita karena berjuang untuk hidup benar dan adil dalam pandangan Tuhan bukanlah perkara yang ringan. Kadang-kadang malahan menjadi sangat berat, dapat menimbulkan keraguan, bahkan berpotensi menggeser iman dan pengharapan. Mungkin ada di antara kita yang sedang merasa sangat terpuruk, sedang mempertanyakan kehadiran ataupun kekuasaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pastikanlah dalam situasi yang sedemikian berat dan membingungkan itu, bahwa jika kita terus membuka diri dan memasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan selalu bertindak dan melakukan pekerjaan yang akan mendatangkan damai sejahtera. Itulah yang kita temukan dalam janjinya di ayat yang ke-12 bacaan kita tadi. Damai sejahtera dari Allah akan dinyatakan bagi kehidupan kita yang setia menantikan janjinya dan setia berpengharapan hanya kepada Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman yang penuh kasih dari Tuhan boleh terdengar kepada kita pagi hari ini. Biarlah kita diberkati olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu yang tiada henti-hentinya dalam hidup kami patut kami syukuri, dan kasih itu yang nyata pada pagi hari ini sungguh-sungguh mengantar kami kepada penghayatan dan pengaminan akan karya-karya-Mu. Karena itu terpujilah Engkau dengan firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami ini sedang berjalan menuju kepada penghakiman Tuhan. Dan karena itu biarlah kami terus menanti dengan sabar, dan kami senantiasa setia untuk melakukan kehendak-Mu, agar supaya ketika penghakiman itu tiba, tidak membawa kami kepada kebinasaan, tapi justru membawa kami kepada kejelasan kehidupan kekal. Banyak tantangan-rintangan dalam hidup ini Tuhan, tapi biarlah kami terus setia, dan kami tidak dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, bahkan tidak membuat diri kami hidup di dalam kesenangan-kesenangan yang tidak berkenan kepadamu. Kiranya segala kesusahan dan penderitaan karena iman, kami tetap kuat di dalamnya dan hanya mengandalkan Engkau saja. Dan biarlah hari ini sungguh-sungguh menjadi pengalaman nyata itu, bahwa kami terus setia pada kebenaran-Mu, sehingga ketika penghakiman itu tiba, maka kami adalah orang-orang yang menerima kepastian kehidupan kekal, buah dari janji-Mu. Terpujilah Engkau selalu dengan firman-Mu, dan hamba-Mu yang telah menyampaikannya berkatilah juga terus, dan bersama keluarganya mereka terus menanti penghakiman Tuhan yang muaranya adalah kebaikan mereka, bahkan kebaikan kami juga. Ya Bapa di surga, pelihara terus kami menjalani hari ini dengan segala harapan-harapan kami dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dalam menjalani berbagai perjuangan hidup. Demikian juga anak-anak cucu kami, demikian juga saudara-saudara atau keluarga kami yang jauh daripada kami. Doa kami juga untuk orang-orang yang kami kasihi yang sedang sakit. Tuhan tahu di mana mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Kiranya penantian mereka tidak pernah sia-sia. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, tetaplah Tuhan kuatkan dan topang di dalam masa tua mereka. Keluarga kami yang bergumul karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, hiburkanlah Tuhan, kuatkanlah, dan biarlah mereka terus yakin bahwa di dalam Engkau ada kepastian kehidupan kekal. Tuhan, hormat dan puji bagi-Mu. Kiranya Engkau tetap memberikan kami kekuatan untuk selalu berharap di tengah banyaknya tantangan-tantangan hidup. Kiranya pengharapan kami tidak pudar oleh apapun. Masalah akan selalu ada, tetapi pengharapan di dalam Tuhan akan juga selalu
berada. Berkati juga sesama kami dimanapun berada. Berkati semua saudara-saudara sebangsa kami yang meskipun kami hidup dalam berbagai perbedaan teristimewa, saudara-saudara kami umat muslim yang sementara menikmati Hari Raya Idul Fitri dan juga yang sementara melakukan pergerakan-pergerakan untuk kembali ke tempat masing-masing setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berkati pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa dalam mengelola berbagai kehidupan berbangsa bernegara. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kami mengharapkan Tuhan saja melindungi kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hidup ini dan yakinlah selalu bahwa Tuhan selalu memberkati, karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, sila jemaat. Tuhan memberkati kita selalu. Selamat.